Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP, dimanapun Anda berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 9 semester 2. Bersama Imades Wirka di JAR Channel. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan membahas tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan keunggulan mutlak dengan keunggulan komparatif. 2. Memberikan contoh keunggulan mutlak dengan keunggulan komparatif. Yang ketiga, menyebutkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era perdagangan bebas. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional yaitu: yang pertama, keunggulan komparatif, yang kedua, keunggulan mutlak. Negara menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara, negara akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan negara lain. Contohnya, misalnya Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan tas, dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian, dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini seorang tokoh ekonomi yaitu David Ricardo. Beliau lahir 18 April 1772, meninggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun. Ya, beliau seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh, bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif
dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah. Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak kurang menguntungkan, antara lain, yang pertama, eksploitasi ekonomi, yang kedua, pudarnya identitas kebudayaan yang mungkin dipengaruhi oleh budaya barat, yang ketiga, ancaman fisik lingkungan, yaitu rusaknya lingkungan. Sedangkan peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Yang kedua, melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi murah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai evaluasi, kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kumpul kepada guru mata pelajaran. Yang pertama, jelaskan keunggulan mutlak dengan keunggulan komparatif. Yang kedua, berikan contoh keunggulan mutlak dengan keunggulan komparatif. Yang ketiga, sebutkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era perdagangan bebas. Selamat bekerja, terima kasih.